Tumbuh bersama cinta. 3 bulan telah berlalu sejak kelahiran Ratna Teja Hermawan. 3 bulan yang terasa seperti sekejap mata bagi Santi dan Doni. Setiap hari ada keajaiban baru, senyum pertama, tawa pertama, ketika Ratna kecil mulai bisa tengkurap, ketika ia mulai mengenali wajah mama dan papanya. Ratna kecil tumbuh dengan cepat. Kini beratnya sudah mencapai 6 kilogram, panjang 60 sentimeter, dan pipinya yang tembam membuat semua orang yang melihatnya ingin mencubit. Rambutnya yang hitam mulai panjang, matanya yang hitam pekat mulai bisa fokus, dan senyumnya. Senyum Ratna kecil adalah senjata paling mematikan untuk meluluhkan hati siapapun, termasuk Doni yang dingin. Pagi ini, Santi terbangun dengan Ratna kecil di sampingnya. Bayi itu tertidur pulas setelah menyusu subuh tadi. Wajahnya tenang, bibirnya sedikit terbuka, dan tangannya yang mungil mengepal di samping kepalanya. Santi tidak bisa berhenti menatap putrinya. Setiap hari ia melakukan ini, menatap Ratna kecil yang sedang tidur, mengamati setiap detail wajahnya, menghafal setiap gerak-geriknya. Ia takut kehilangan satu momen pun. Kamu sudah bangun. Bisik Doni dari samping. Sudah. Aku hanya menatap Ratna. Doni mendekat dan ikut menatap putrinya. Dia cantik, ya. Cantik sekali. Aku tidak percaya dia anak kita. Kita beruntung, Santi. Mereka berdua terdiam, menikmati keheningan pagi bersama bayi mungil mereka. Di luar, burung-burung mulai berkicau, tanda matahari akan segera terbit. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pukul 8 pagi, Ratna kecil terbangun. Ia menangis, tangis khas bayi yang lapar. Santi segera menggendongnya dan menyusui. Doni duduk di samping, memperhatikan dengan saksama. Doni, kamu tidak perlu menonton seperti itu. Aku jadi malu. Aku hanya ingin memastikan kalian baik-baik saja. Kami baik-baik saja. Sekarang mandi. Kamu harus berangkat kerja. Aku tidak jadi berangkat kerja hari ini. Santi mengerjap. Kenapa? Aku ingin menghabiskan waktu dengan kalian. Aku sudah terlalu sibuk akhir-akhir ini. Doni, kamu tidak bisa terus-terusan cuti. Perusahaan butuh kamu. Perusahaan bisa berjalan tanpa aku. Tapi Ratna butuh ayahnya. Santi menghela napas. Doni memang keras kepala. Tapi ia tidak bisa marah. Sebagai ibu, ia juga ingin Doni dekat dengan putrinya. Baik. Tapi jangan sampai pekerjaanmu terbengkalai, ya. Aku janji. Doni menghabiskan pagi itu dengan bermain bersama Ratna kecil. Ia menggendongnya, mengajaknya berjalan-jalan di taman, menunjukkan bunga-bunga dan kupu-kupu. Ratna kecil tampak senang, matanya berbinar melihat warna-warna cerah. Lihat, Ratna, itu kupu-kupu, kata Doni sambil menunjuk seekor kupu-kupu kuning yang terbang di antara bunga. Kupu-kupu itu cantik, seperti kamu. Ratna kecil tertawa, tawa pertamanya yang membuat Doni tertegun. Santi, Santi. Dia tertawa. Teriak Doni. Santi yang sedang duduk di teras berlari menghampiri. Apa? Ratna tertawa. Aku lihat. Kamu yakin? Bukan hanya gerak wajah biasa. Aku yakin. Dia tertawa ketika aku bilang dia cantik. Santi tersenyum lebar. Dia memang cantik. Seperti mamanya. Seperti mama dan papanya. Mereka berdua tertawa bersama, diikuti oleh Ratna kecil yang tertawa lagi, entah karena memang melihat sesuatu yang lucu, atau hanya karena ia senang melihat orang tuanya bahagia. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sore harinya, Maya datang. Ia membawa banyak hadiah untuk Ratna kecil, baju, mainan, buku cerita, dan selimut hangat. Mbak Maya, ini terlalu banyak, kata Santi. Tidak cukup. Aku akan belikan lagi nanti. Maya menggendong Ratna kecil dengan hati-hati. Bayi itu menatap Maya dengan matanya yang bulat dan hitam. Halo, Ratna. Ini Tante Maya. Tante sayang kamu. Ratna kecil tersenyum, bukan senyum biasa, tapi senyum lebar tanpa gigi yang membuat Maya menangis. Dia tersenyum padaku, San. Dia tersenyum. Iya, Mbak. Ratna suka sama Mbak Maya. Maya menggendong Ratna kecil sepanjang sore, tidak mau melepaskannya. Ia menyanyikan lagu anak-anak, membacakan cerita dari buku yang ia bawa, dan mengajak Ratna kecil berbicara meskipun bayinya itu belum bisa merespon.
Mbak Maya pasti akan menjadi ibu yang hebat, kata Santi pada Doni yang duduk di sampingnya. Tapi dia belum mau menikah. Mungkin belum bertemu orang yang tepat. Atau mungkin dia masih trauma dengan masa lalunya. Santi menghela napas. Maya memang mengalami banyak hal buruk dalam hidupnya. Tapi Santi yakin suatu hari Maya akan menemukan kebahagiaannya sendiri. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Malam harinya, setelah Maya pulang dan Ratna kecil tidur, Santi dan Doni duduk di balkon kamar utama. Langit malam bertabur bintang, sesuatu yang jarang terlihat di Jakarta, tapi malam ini cukup cerah. Doni, aku ingin bicara tentang sesuatu, kata Santi. Tentang apa? Tentang Rina. Donor ginjalnya. Sudah dapat donor. Doni menghela napas. Belum. Daftar tunggunya masih panjang. Tapi aku sudah menghubungi rumah sakit di Singapura. Mereka punya program donor ginjal dengan waktu tunggu lebih cepat, tapi biayanya mahal. Berapa? Sekitar 3 miliar. Santi terdiam. 3 miliar adalah jumlah yang sangat besar. Dulu, ia tidak akan pernah bisa membayangkannya. Tapi sekarang, aku bisa minta tolong kamu untuk membayarnya. Bisik Santi. Aku akan membayarnya kembali. Santi, potong Doni. Kita sudah menikah. Uangku adalah uangmu. Tidak ada istilah, membayar kembali. Tapi ini masalah keluargaku, Doni. Rina adalah keluargaku juga sekarang. Aku sudah anggap dia seperti adikku sendiri. Aku akan membayar biaya transplantasinya. Tapi ada satu syarat. Apa? Kita harus pergi ke Singapura bersama. Aku, kamu, Rina, Ratna kecil, dan ibu. Kita jadikan ini sebagai liburan keluarga. Santi terkejut. Liburan? Ke Singapura? Iya. Ratna kecil belum pernah jalan-jalan, kan? Ini kesempatan bagus. Tapi biayanya akan semakin mahal. Tidak masalah. Aku mampu. Santi tidak bisa berkata-kata. Doni memang selalu berlebihan. Tapi Santi tahu, ini adalah cara Doni menunjukkan cintanya pada keluarga. Baik, kata Santi akhirnya. Kita pergi ke Singapura. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 2 minggu kemudian, seluruh keluarga terbang ke Singapura. Doni menyewa sebuah apartemen mewah dekat rumah sakit tempat Rina akan menjalani transplantasi. Rumah sakit itu adalah salah satu yang terbaik di Asia, dengan teknologi canggih dan dokter-dokter berpengalaman. Rina menjalani serangkaian tes untuk memastikan ia siap menerima donor ginjal. Donornya adalah seorang wanita muda yang tidak dikenal, seorang dermawan yang mendonorkan ginjalnya secara sukarela. Doni membayar semua biaya donor itu, termasuk kompensasi untuk wanita tersebut. Kak, aku takut, bisik Rina pada Santi malam sebelum operasi. Takut apa, Rin? Apa kalau operasinya gagal? Apa kalau aku tidak bangun? Santi memeluk adiknya erat-erat. Operasinya tidak akan gagal, Rin. Kamu akan bangun. Kamu akan sehat. Dan kamu akan melihat Ratna kecil tumbuh besar. Kamu yakin? Aku yakin. Aku punya firasat baik. Rina menangis di pelukan Santi. Santi ikut menangis. Doni berdiri di samping, ikut menangis. Ratna kecil yang digendong Ratna menangis, entah karena ikut-ikutan atau karena memang sedang lapar. Keluarga kita cengeng semua, kata Doni sambil tertawa sambil menangis. Kita cengeng karena kita saling sayang, jawab Santi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Operasi berlangsung selama 5 jam. Santi, Doni, Ratna, dan Maya menunggu di ruang tunggu dengan degup jantung yang tidak karuan. Ratna kecil tertidur di pangkuan Santi, tidak tahu apa-apa tentang kegelisahan orang-orang di sekitarnya. Apa Rina baik-baik saja? Bisik Ratna untuk kesekian kalinya. Dia akan baik-baik saja, Bu, jawab Doni sabar. Tapi kenapa lama sekali? Operasi transplantasi memang butuh waktu lama, Bu. Maya menggenggam tangan Ratna. Rina anak yang kuat, Bu. Dia akan melewati ini. Tepat ketika Santi hampir putus asa, dokter keluar dari ruang operasi dengan senyum di wajahnya. Keluarga Rina. Kami, Dok, kata Doni berdiri. Operasi berjalan lancar. Ginjal baru sudah terpasang dan berfungsi dengan baik. Rina sekarang di ruang pemulihan. Dia masih tidur, tapi kondisinya stabil.
Santi menangis. Ratna menangis. Maya menangis. Doni menarik napas lega. Boleh kami melihatnya? Tanya Santi. Tunggu 1 jam lagi. Biarkan dia beristirahat dulu. Santi memeluk Doni erat-erat. Dia selamat, Doni. Rina selamat. Tentu dia selamat. Dia adik kamu. Adik dari wanita terkuat yang aku kenal. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 1 jam kemudian, mereka diperbolehkan masuk ke ruang pemulihan. Rina masih terbaring lemah, wajahnya pucat, tapi matanya terbuka ketika Santi masuk. Kak, bisik Rina pelan. Rin, kamu sadar. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku hanya sedikit sakit. Itu wajar, Rin. Kamu baru saja menjalani operasi besar. Rina menatap Doni. Pak Doni, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Doni tersenyum. Tidak perlu berterima kasih. Kamu keluarga. Aku melakukan ini karena aku sayang kamu. Rina menangis. Aku tidak tahu harus membalas kebaikan Bapak. Kamu tidak perlu membalas. Yang harus kamu lakukan adalah sembuh, sehat, dan menjadi tante yang baik untuk Ratna. Rina tersenyum. Aku akan jadi tante yang baik. Aku janji. Santi memeluk Rina dengan hati-hati, takut mengenai luka operasinya. Kakak sayang kamu, Rin. Aku juga sayang kakak, Kak. Mereka berdua menangis bersama, dua bersaudara yang telah melalui banyak hal bersama, dari kemiskinan, penyakit, hingga kebahagiaan saat ini. Dan Santi berdoa dalam hati, semoga ini adalah awal dari kehidupan baru bagi Rina. Kehidupan tanpa sakit, tanpa cuci darah, tanpa rasa takut. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Seminggu kemudian, Rina diperbolehkan pulang ke apartemen. Ia masih lemah, tapi sudah bisa berjalan pelan-pelan. Doni menyewa perawat khusus untuk merawat Rina selama masa pemulihan. Ratna kecil tampak senang memiliki tante yang ada di rumah sepanjang hari. Ia sering tertawa ketika Rina mengajaknya bermain cilukba. Cilukba. Seru Rina sambil menutup wajahnya dengan tangan, lalu membukanya. Ratna kecil tertawa keras, tawa yang membuat seluruh isi apartemen ikut tersenyum. Dia suka main cilukba, kata Santi sambil merekam momen itu dengan ponselnya. Dia suka apapun yang lucu, jawab Maya. Seperti mamanya, tambah Doni. Santi tertawa. Kamu ini tidak bisa berhenti memuji aku, ya. Karena kamu memang layak dipuji. Ratna yang sedang merajut di sudut ruangan tersenyum mendengar percakapan anak dan menantunya. Ia bersyukur memiliki keluarga seperti ini, keluarga yang hangat, keluarga yang saling menyayangi, keluarga yang tidak pernah ia bayangkan akan ia miliki. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Malam terakhir di Singapura, Doni mengajak seluruh keluarga makan malam di restoran mewah tepi laut. Ratna kecil duduk di kursi bayi khusus, matanya berbinar melihat lampu-lampu kota yang berkelap-kelip di kejauhan. Ratna, lihat itu, kata Doni sambil menunjuk ke arah lampu-lampu. Itu Singapura. Kota yang indah. Ratna kecil menoleh ke arah jari ayahnya, meskipun ia belum mengerti apa yang dilihatnya. Suatu hari, ayah akan ajak kamu keliling dunia. Kamu akan melihat banyak tempat indah. Santi meraih tangan Doni. Kamu sudah merencanakan semuanya, ya. Aku perencana yang baik. Terlalu baik. Tidak ada yang terlalu baik untuk keluargaku. Mereka berdua tersenyum, saling menatap dengan penuh cinta. Di samping mereka, Ratna, Rina, dan Maya juga tersenyum, menikmati makan malam terakhir mereka di Singapura. Santi menatap satu persatu orang yang ia cintai, Doni, Ratna kecil, Rina, Ratna, Maya. Keluarganya. Keluarga yang dulu tidak pernah ia bayangkan akan ia miliki. Ia teringat pada masa lalunya, kontrakan kecil di Bekasi, tagihan rumah sakit yang menumpuk, rasa takut kehilangan Rina, dan keputusasaan yang hampir menghancurkannya. Tapi Tuhan baik. Tuhan mengirimkan Doni untuknya. Tuhan mengirimkan kebahagiaan yang tidak pernah ia bayangkan. Santi, kamu kenapa diam? Tanya Doni. Aku hanya bersyukur, Doni. Bersyukur memiliki kalian semua. Doni meraih tangan Santi dan mengecupnya. Kita semua bersyukur memiliki kamu, Santi. Kamu adalah perekat keluarga ini. Maya mengangkat gelasnya. Untuk Santi. Wanita yang mengubah hidup kita semua.
Ratna mengangkat gelasnya. Untuk menantuku yang baik. Rina mengangkat gelas jusnya. Untuk kakakku yang hebat. Doni mengangkat gelasnya. Untuk istriku yang cantik, kuat, dan penuh cinta. Santi menangis. Ia tidak bisa berkata-kata. Yang bisa ia lakukan hanyalah tersenyum dan mengangkat gelasnya. Untuk keluarga, bisiknya. Untuk cinta. Untuk kebahagiaan. Mereka semua tersenyum, menikmati malam terakhir di Singapura dengan penuh kebahagiaan. Di kejauhan, lampu-lampu kota berkelap-kelip seolah ikut merayakan kebahagiaan mereka. Dan Santi berdoa dalam hati, berdoa untuk masa depan yang cerah, untuk kesehatan Rina, untuk tumbuh kembang Ratna kecil, untuk kebahagiaan Doni, untuk ketenteraman Ratna, untuk cinta Maya. Berdoa untuk keluarga kecilnya yang akan terus tumbuh dan berkembang bersama cinta. Karena cinta, pikir Santi, adalah kekuatan paling hebat di dunia. Cinta mampu menyembuhkan luka yang paling dalam. Cinta mampu merangkai kembali hubungan yang paling retak. Cinta mampu mengubah pria dingin menjadi suami yang hangat. Cinta mampu menciptakan kehidupan baru. Dan cinta akan terus membawa mereka melewati badai apapun, selama-lamanya.